الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ay alladhi yasturu alaihim ad-dunuba fid dunya. Sifat Allah Ar-Rahimi maknanya turkan welas asih ing dalem akhirat bloko ayil ladina tegese zat ayil ladhi tegese zat yasturu kang nutup sinten alladhi alaihim ing atase wong akeh nutup ad-dunuba ing pira-pira dosa fid dunya ing dalem dunya wa yarhamuhum lan paring rahmat sinten alladzi hum ing wong akeh fil akhirati dalam akhirat fayudkhiluhum mongko nglebetake sinten alladzi hum ing wong akeh nglebetake al-jannata ing swarga. Jadi sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa bentuknya? Menutup dosa-dosa perbuatan kita di dunia. Ya. Jadi ketika itu adalah sifat rahimnya Allah. Ketika Allah itu misalnya tidak memiliki sifat rahim, kita berbuat dosa langsung disiksa, ya. Karena kita masih ditutupi aib-aib kita, masih dimaafkan, ya. Maka kita nggak jadi disiksa. Itu karena sifat rahimnya Allah. Misal kita baru berbuat jelek, ketemu orang, misalnya Allah membuka aib kita, mungkin orang akan mutah, ya. Aib kita baru mencuri, baru mergoki cewek, ya kan? Nah ini kalau aib kita dibuka, takbir kita ini, maka pasti orang akan jijik melihat kita. Maka pujian ini sangat. Kalau kita senang pujian itu bagai timba dijatuhkan gitu. Gitu aja. Bunyi sekali. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Nah ini pujian. Kalau kita ingin mengharap pujian ya hanya segitu saja. Padahal hakikatnya kita itu tidak seperti itu. Makanya doa ya ketika kita itu dipuji ini ada doanya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun
wala tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang disangkakan oleh orang-orang. Jadi kadang kita dipuji, tapi padahal kita itu enggak seperti itu, ya kan? Nah, ini ada doanya. Waghfirli, ya, wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan kau timpakan azab dengan apa yang orang-orang ucapkan tentangku. Ini doa. Karena semuanya hakikatnya itu mempunyai dosa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarhamuhum fil akhirah, dan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Sehingga apa? Di akhirnya Allah memasukkan surga. Karena surga ini betul-betul karena karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebab amal kita, ya. Bukan sebab amal kita. Amal ini adalah satu wasilah. Satu wasilah. Kita bukan berarti ada dua kelompok, ya, dua kelompok yang di situ dianggap sesat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kalau Qadariyah itu mengatakan apa? Kita itu yang kita kerjakan itulah nanti yang kita hasilkan, kan gitu. Berarti ketika kita berbuat baik, berarti kita pasti mendapatkan surga. Udah memastikan seperti itu. Sebaliknya kelompok Jabariyah itu apa? Wis gak usah kerja-kerja kita, wis ya gini, semua itu takdir sudah, ya kan? Aku takdirnya gini, aku misalnya zina, misalnya mencuri, aku memang takdirku zina, takdirnya mencuri, nggak bisa begitu, ya. Ini namanya kelompok Jabariyah. Jadi antara amal dan harapan. Jadi dia itu, kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, ya, diciptakan oleh Allah akal, kita menggunakan akal itu, dan kemudian kita melakukan dengan satu amalan. Jadi kalau orang Qadariyah itu hanya berkutat pada sebuah amal, sehingga apa? Akibatnya mewajibkan Allah harus memberi dia surga. Berarti seakan-akan menuntut Allah akhirnya, ya. Nah, ini yang dianggap salah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Jabariyah itu males, aku apa-apa sudah ditakdirkan Gusti Allah, ya udah, nggak semangat akhirnya hidup. Ini juga nggak benar. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia semangat, dia terus berdoa untuk menjadi yang baik dan juga beramal. Ini sehingga apa? Sehingga betul akidahnya Ahlus Sunnah bahwa Allah itu memiliki sifat jaiz, yaitu sifat apa? Wenang. Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Allah berbuat apa saja terserah Allah. Sementara orang-orang yang Qadariyah tadi menuntut Allah, berarti Allah harus begini, seperti itu. Nah, ini yang salah. Maka apapun yang dilakukan Allah itu adalah sifat jaiz Allah. Maka ketika kita dimasukkan surga, itu adalah berkat fadl dan rahmat Allah. Bahkan Nabi pun juga begitu. Nabi. Jadi dalam hadisnya dinyatakan apa? Hadis riwayat Muslim itu la yadkhula atau la yudkhila ahadun minkum amalahu al-jannah. Tidak bakal seorang dari kamu itu memasukkan amalnya ke surga. Qala wala anta ya Rasulullah,
juga jenengan ya Rasulullah. Ya, wala ana illa ayyana ghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin. Kecuali yang telah Allah berikan rahmat dan karunia-Nya. Jadi di akhirat ya, itu semua adalah urusan Allah. Nabi memberi syafaat juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin sifatnya Allah kang ngratoni dina piwales atau dina kiamat. Lafaz maliki bi isbatil alifi kelawan itu pakai alif inda Asimin dalam riwayat Imam Asim wal Kisai dan Imam Kisai wa Ya'qub dan Imam Ya'qub. Ini Imam Ashraf ya, Asim itu Imam kelima, Kisai Imam ke-6, Ya'qub ini Imam ke-8. Jadi membacanya Maliki, dibaca panjang. Kalau riwayat lain Maliki yaumiddin. Ini selain Asim Kisai Ya'qub ini Maliki, dibaca pendek. Mutasarrifin tegese zat kang bertindak fil amri ing dalam perkara kullihi kabehane amr yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Jadi semua yang bertindak itu adalah Allah besok hari kiamat. Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh Allah Ta'ala yaumal la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin billah. Yaumal la tamliku di dalam diri orang miliki apa nafsun awa-awaan di nafsin maring awa-awaan orang miliki syai'an ing suwiji-wiji wal amru halim utawi perkara yauma idzin ing dalam diri mengkono-mengkono yauma la tamliku mau iku lillahi iku kagungane Gusti Allah. Semuanya Allah yang bertindak secara absolut mutlak. Wa indal baqina ing dalam riwayat ulama atau imam kang meneh bihadfil alifi kelawan dua alif. Jadi tadi maliki yaumiddin. Maknanya sudah beda. Wal makna utawi maknane iku ayil mutasarrifi iku tegese zat kang bertindak fi amril kiamati ing dalem perkara dina kiamat bil amri kelawan perintah wa nahyilan larangan. Udah di hari kiamat segalanya itu Allah yang memerintahkan dan Allah yang melarang. Ini masuk surga, ini masuk neraka, ini boleh memberikan syafaat, ini tidak. Jadi kan gitu ya. Jadi hadisnya banyak sekali. Al-Quran itu memberikan syafaat besok di hari kiamat. Nabi memberikan syafaat. Orang ahli Quran ya, hafal Quran bisa memberikan syafaat 10 keluarganya yang sudah dinas masuk neraka. Tapi semuanya itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak memberikan, itu hak Allah ya. Karena al-mutasarrif fil amri kullihi yaumil qiyamah. Semuanya. Iyyaka na'budu. Iyyaka namun ing panjenengan na'budu nyembah saka kita. Aila na'budu tegese ora nyembah saka kita ahadan ing suci suwaka kang saliyane panjenengan. Jadi iyyaka na'budu
Ini mendahulukan maf'ul. Ini kalau di dalam ilmu balaghah faedahnya hasan. Hanya. Jadi hanya kepada panjenengan kami beribadah atau menyembah. Kalau na'buduka, saya menyembah kamu. Bisa saja saya menyembah yang lain, ya. Saya menyembah kamu. Terus ketika datang kepada yang lain, saya juga menyembah kamu. Nah, ini musyrik. Tapi kalau mendahulukan maf'ul itu hanya. Wa iyyaka nasta'inu lan namung ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Aibika tegese kelawan panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala ibadatika ing atase ibadah marang panjenengan. Fala haula mongko ora ana daya iku maujud anil maksiati saking nyegah maksiat illa bi ismatika kejaba kelawan perlindungan panjenengan. Wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud alat taat ing atase nglakoni taat illa bi taufiqika kejaba kelawan pitulung panjenengan. Maka setelah sholat di situ ada doa yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika untuk selalu mengingat panjenengan, wa syukrika dan syukur kepada panjenengan, wa husni ibadatik dan ibadah yang baik kepada panjenengan, selalu bertambah baik ibadah kepada panjenengan. Nah ini iyyaka nasta'in, karena hakikat ibadah itu adalah pertolongan Allah. Kalau kita tidak diberikan pertolongan Allah, kita tidak bisa mau-mau males, ya. Kita kadang menyombongkan satu amal, kemudian besoknya wis males. Ya seperti itu. Berarti menunjukkan apa? Bahwa ibadah itu pertolongan Allah. Kita sombong sedikit tentang amal, besok wis gak amal. Ya begitu itu. Begitu juga maksiat, ya. Kita dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Ketika kita tidak dilindungi Allah, kita sangat mudah sekali terjerumus. Ya. Begitu juga taat. Ketika kita sudah terus istiqomah, ya, kemudian di situ kita mudah sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu memang taufik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi paring pituduh panjenengan Gusti Allah na ing kita. Paring pituduh as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Ai zidna tegese mugi nambahi panjenengan na ing kita, nambahi hidayah dan ing pituduh ila dinil Islami maring agama Islam. Awil makna utawa maknane ihdinas siratal mustaqim iku adim mugi nglanggengaké panjenengan na ing kita mahdiyina ing wong kang padha nampa hidayah ilahi maring panjenengan langgene, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi maknanya doa ini yaitu kita
meminta untuk terus ditambah ilmu tentang Islam, atau terus kita diberi keistiqomahan dalam beramal. Bisa dengan yang lain, seperti mengajar, ya. Mengajar itu juga salah satu untuk kita diberikan tambahan ilmu, ya. Kita disuruh ngajari Al-Fatihah, udah habis. Maksudnya udah habis gimana? Saya sudah ngajarkan ke situ, saya berarti udah nggak bisa ngajarkan ke sampean. Itu medit berarti, ya. Jadi justru ketika kamu mengajarkan ke orang lain Fatihah misalnya, itu nanti Allah akan membuka pandangan, misalnya tentang ilmu tajwidnya ataupun pemahaman tentang maknanya. Dengan tidak disangka-sangka, kita itu tiba-tiba mendapatkan ilmu gitu, mungkin dari pengajian ataupun dari orang lain, ya, guru yang tidak disangka-sangka membuka ilmu tentang Fatihah itu, yang ternyata maknanya seperti ini. Nah itu. Maka hadisnya mengatakan apa? Man alima wa amila bima fihi warathahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengetahui dan mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu yang dia belum ketahui. Jadi arah mana saja. Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina rupane dalane wong akeh. Ini isi dari as-siratal mustaqim itu adalah dalane wong akeh an'amta kang wis paring nikmat panjenengan 'alaihim ing atase wong akeh. Ai dinal ladina, tegese sirat itu maksudnya adalah agamane wong akeh, manandaka wis paling anugerah panjenengan alaihim ing atase wong akeh, oleh anugerah mau bidini kelawan agama, minan nabiyina saking para nabi wasiddiqina lan wong kang bener, wasyuhada lan wong kang mati syahid, was-sholihina lan wong kang saleh. Jadi doa kita ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan anugerah, para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin itu. Ghairil maghdubi, duduk kok agama kang den bedoni. Ai ghairi dinil yahudi, tegese ora agamane kelompok Yahudi. Alladzina rupane wong akeh udibat kang den hudobi sinten Yahudi. Yahudi itu jadi di sini kelompok yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau Yahudi yang asli, ya, itu adalah Yahudi yang berpegangan dengan kitab Taurat, masanya Nabi Musa. Nah, kemudian ada sebagian kelompok Yahudi yang membelot, ya, dulu sudah banyak sekali. Jadi wa idh qalat, misalnya di dalam Al-Quran, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi sebagian dari mereka tuh memang jelek, ya. Dikisahkan, ya, namanya adalah Yahudi Yunani itu,
Ya kalau sekarang sudah banyak nama-namanya ya. Yahudi ortodok, Yahudi humanis, Yahudi konservatif, pembaharu, Yahudi yang pikirannya itu sudah liberal ya, mengatakan bahwa mereka masih berpegang pada Yahudi, pada Taurat yang asli. Padahal itu tidak. Padahal kalau udah di zaman Nabi atau di syariatnya Nabi Muhammad SAW ini semua sudah ditutup. Kitab-kitab sebelumnya itu Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, Taurat, Zabur itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka tidak bisa kita berpegangan pada kitab Taurat lagi. Maka di sini adalah kelompok orang yang dimurkai. Kelompok orang yang dimurkai. Kalau kita mau mentafsirkan dengan tafsir ayat Quran yang lain, banyak sekali ucapan-ucapannya orang Yahudi misalnya. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah terbelenggu misalnya. Terus orang Yahudi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Terus mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Jadi omongannya itu ngawur. Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu ya qalatil yahudu Uzair ibnullah, anak Allah. Wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi ngawur, ya kan? Ngawur, makanya itu dimurkai. Allah kan tidak beranak dan Allah tidak dianakkan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, alaihim ing atase alaihim ing atase jadi wailil maghdubi apa alaihim ing atase al-maghdubi waladhdallina lan ora dalane wong kang kesasar. Ai ghairi dinin nasara tegese ora agamane wong Nasrani. Alladzina rupane wong akeh dulu kang padha nyesatake sinten an-nasara anil Islam saking agama Islam. Wa iqalu lan den capake apa al-maghdubi alaihim. Maknane hum utawi al-maghdubi alaihim iku al-kuffaru iku kelompok wong kafir. Bukan kok Yahudi. Ini ada pendapat lain. Wadalluna artinya waladallin itu hum al-munafiqun. Hum utawi ad-dalluna iku al-munafiquna wong munafik. Bukan kok orang Nasrani. Ini pendapat itu. Di annallaha alasannya karena setuhune Gusti Allah taala alaihi wasallam Allah iku dzakara iku nyebut sinten Allah nyebut al-mukminina wong kang padha iman fi awal Baqarah ing dalam awal surat Al-Baqarah fi arba'i ayat ing dalam 4 pira-pira ayat. Jadi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai ulaika humul muflihun. Ini 4 ayat. Ini menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Summatanna muli ngalem sinten Allah bidzikril kufari kelawan nyebut wong kafir fi ayata ini ing ayat loro sawise. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'dzartahum am lam tunzirhum khatamallahu. Ini 2 ayat. Itu tentang orang-orang kafir. Kemudian sumasalatan atau sanna tadi boten ngelem nggih. Astagfirullah. Sumasanna nuli ngaping pindoni. Sumasanna nuli ngaping pindoni sinten Allah. Jadi setelah Allah menuturkan mukmin, kemudian kedua menuturkan orang-orang kafir. Sumasanna nuli ngaping teloni sinten Allah. Bidzikril munafiqina kelawan debut wong-wong munafik. Fi salati
atau fi 13 ayatin ing dalam 13 ayat. Jadi mulai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, itu sampai 13 ayat itu menerangkan tentang orang-orang munafik. Wa yusallu lan sunatake lil qari'i kedune wong kang maca Quran atau maca Fatihah iki ba'da faraghihi ing dalem sause rampungi al-qari minal Fatihah saking maca surat Al-Fatihah. Apa sing disunatake ayyakula arep ucap sapa al-qari amina ing lafaz amin. Wa huwa utawi amin iku ismun, iku jeneng bi makna fi'li amrin kelawan makna fi'il amr. Wa huwa utawi ismun bi makna fi'li amrin iku istajib, iku lafaz istajib. Maknane istajib mugi nyebadani panjenengan Gusti ing di ucapan kita atau penyuwun kita. Suratul Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.